Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Dewan Laksana Harian Yayasan Pondok Pesantren Al-Hilmi, sama-sama kita hormati para kepala bagian dari tingkat RA sampai perguruan tinggi, juga kita hormati para asatidzah juga kita hormati. Sholimin sholimat rahimakumullah. Mari kita langsung membaca ibaratnya, yaitu alam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna taqarruba ilallahi ta'ala bitarkil mubahati la yakmulu illa ba'da taqarrubi bitarkil muharramati. Ketahui olehmu bahwa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan meninggalkan yang mubah-mubah la yakmulu, tidak bisa sempurna kalau cuma dengan meninggalkan yang mubah, illa ba'da taqarrubi bitarkil muharramati, kecuali setelah mendekatkan diri dengan meninggalkan yang haram-haram. Allah, kecuali dengan mendekatkan diri dengan meninggalkan yang haram-haram. Famanir takabal muharramati summa taqarraba bitarkil mubahati kana bimusabati mayyatrukul fardhu. Qala man irtakabal muharramati, barang siapa mengerjakan yang haram-haram, summa taqarraba bitarkil mubahati, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang mubah-mubah, yang haram dia kerjakan, yang mubah dia tinggalkan. Ini kana bimusabati mayyatrukul fara'idah, adalah dia sama berkenaan
karena bimusabati adalah dia berkenaan, bertepatan atau bersamaan sudah ini. Bersamaan dengan siapa? Mayyatrukul faraidah. Bersamaan dia dengan orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban. Wa yataqarrabu bin nawafili. Wa yataqarrabu bin nawafili, dan dia mendekatkan diri dengan yang sunat-sunat. Wajiban tak dikerjakan, yang sunat dikerjakan. Ini aneh. Wa in kana shaumuhu mujzi'an indal jumhuri, sekalipun ada puasanya itu, sekalipun ada puasanya itu mendapatkan pahala, mujzi'an mendapatkan pahala, indal jumhuri menurut mayoritas ulama, kebanyakan ulama. Bihaitsu la yu'maru, apa katanya bi ibadat, bi ibadatihi wa bi i'adatihi. Maksud daripada mujzi'an di sini bihaitsu la yu'maru bi i'adatihi, karena tidak diwajibkan dia untuk mengqadanya. Tidak diwajibkan dia mengqadanya. Lakin qala al-Auza'i, tapi berkata Imam Auza'i, yafturu bil kadhibi wal ghibati, batal menurut Imam Auza'i ini. Bukan hanya pahalanya yang batal ini, kata Imam Auza'i, batal puasanya dengan sebab berbohong dan sebab menggunjing orang, ghibah. Dengan pahalanya dan puasanya batal itu menurut Imam Auza'i. Tapi lima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi hadisnya? Khamsu khisalin yatafarna as-sa'ima wa yanqudna al-wudu'a, yatafatturna as-sa'ima wa yanqudna al-wudu'a. 5 perkara. Yang 5 perkara ini membatalkan orang yang puasa, membatalkan puasa orang yang puasa, dan membatalkan wudu orang yang wudu. Ini menurut tafsiran sebagian ulama kan begitu. Kata Imam Auza'i, mana yang 5 perkara membatalkan puasa orang puasa itu? Pertama, al-kadzibu, bohong. Yang kedua, ghibah, menggunjing. Wan namimah, yang ketiga namimah, gosip. Yang keempat, wan nazratu bisyahwatin, memandang perempuan, tentu maksudnya ini memandang dengan syahwat. Yang kelima, wal yaminul, apa ini? Wal yaminu al-kadzibatu, sumpah bohong, sumpah palsu. Rawahul Auza'i wad Dailami
meriwayatkan hadis ini Imam Auza'i dan Imam Dailami. An Anas, hadis riwayat dari Anas. Wa fi sanadi Imam Ahmad. Apa? Wa fi musnadil Imam Ahmad, dan disebutkan di dalam kitab Musnad. Nama kitab ini Musnad. Musnad Imam Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annamra'ataini samata fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada dua orang perempuan berpuasa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada dua perempuan berpuasa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adahumal ju'u wal atshu fi akhirin nahari. Maka menggerogoti keduanya oleh rasa lapar dan rasa haus, dahaga. Menggerogoti keduanya oleh rasa lapar dan rasa dahaga. Lapah, selapah-lapahnya ini perempuan. Tempat terjadinya lapar dan dahaga itu di akhirin nahari, di akhir waktu siang. Hatta kadata antala apa katanya? Antatalaqqa. Antatalaqqa. Hatta atlapa. Hatta kadata an atlapa. Sehingga hampir-hampir keduanya itu mati, binasa, mati maksudnya. Hampir kena mati itu lara balong itu. Baba'asata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya mengutus satu orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasta'zananihi, minta izin akan dia. Keduanya ini supaya dimintakan izin itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta izin untuk apa? Bil iftari, untuk berbuka, megah, membatalkan puasanya. Fa arsala ilaihima qadhan lahuma. Lahuma bagaimana ini? Fa arsalahuma, fa arsala ilaihima qadhan ya. Fa arsala ilaihima qadhan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim kepada keduanya itu satu bejana. Kalau model kita itu mangkok, maka mengirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keduanya, kepada dua perempuan itu, qadhan, satu mangkok, lahuma, untuk keduanya. Pokoknya katanya, udah ada pokoknya di sini. Pokoknya lahuma, begitu. Pokoknya lahuma. Maka Rasulullah menyuruh utusan itu berkata bagi keduanya, Kia pi apa? Qiya'a ya. Pia. Ini ini. Ya fi'il amar untuk keduanya, tapi bukan pakai pa. Ini pakai kaf ini. Artinya
suruhlah keduanya muntah padanya, pada ini bejana. Suruhlah keduanya muntah pada keduanya. Ma'akal tuma, apa yang kedua kamu pernah makan. Disuruh muntah pakai mangkok. Faqa'at ihdahuma, maka muntahlah salah seorang akan keduanya. Terus ihdahuma nisfahu daman abita walahman gharibah, maka muntah salah seorang keduanya separuh, jadi muntahnya itu daman ghabita, darah yang kental. Jadi muntahnya itu separuhnya, muntahnya itu darah kental. Walahman gharibah, dan separuh jadi muntahnya itu adalah daging mentah. Daging mentah masih segar, mentah segar begitu. Waqa'atil ukhra, dan muntah perempuan yang lainnya itu. Muntah perempuan yang lain itu misla zalika, sama seperti yang demikian. Ada isinya darah kental, ada juga sebagian daging mentah segar. Hatta mala'ata, sehingga memenuhi keduanya. Akan ini bejana oleh muntah perempuan itu. Fata'ajjaban nasu min zalika, maka heran orang-orang daripada yang demikian itu. Kok bisa muntahnya itu daging segar mentah? Kok bisa itu dari darah kental begitu? Itu yang diherankan oleh sahabat-sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatani samata amma ahallallahu lahuma wa aftarata. Ini keduanya, kedua perempuan itu ini samata, puasa keduanya. Puasanya itu amma halallahu lahuma, daripada sesuatu yang telah menghalalkan oleh Allah bagi keduanya. Wa aftarata, dan keduanya itu berbuka, membatalkan puasanya, maksudnya Pak aftarata di sini. Alamma harramallahu alaihima, dengan sesuatu yang telah mengharamkan oleh Allah atas keduanya. Qala, terus apa kata ini? Fabadat ihdahuma alal ukhra. Fagadat ihdahuma alal ukhra faja'alata taktabanin nasa. Ini barang haram yang dia pakai membatalkan puasanya itu. Fagadat ihdahuma, berpagi-pagi salah satu akan keduanya, alal ukhra, atas yang lainnya. Apa yang dikerjakan pagi-pagi itu? Faja'alata taktabani nasa, maka
keduanya melakukan ghibah, menggibah orang, menggunjing orang. Itu pekerjaannya di siang hari, suka menggunjing orang. Fa'aza ma akalata min luhu apa ini? Luhumihim. Inilah dia sesuatu yang keduanya makan. Inilah sesuatu yang keduanya makan, min luhumihim, dari daging-daging mereka, daging-daging orang. Sama artinya itu, kalau kita menggunjing orang itu dengan memakan daging-daging orang. Makanya daging jadi anunya itu jadi apa? Muntahnya. Waruya an Abi Mas'ud al-Ansari annahu qala, dan diriwayatkan satu hadis dari Abi Mas'ud al-Ansari annahu qala, bahwasanya dia berkata, Abi Mas'ud berkata, ma min abdin sama ramadana fi insatin wa sukutin wa dzikrillahi wa ahalla halalahu wa harrama haramahu wa lam yartakib fihi fahishatan illa insalaha min ramadana yauma yunsalahu. Qala ma min abdin sama, tidaklah dari seseorang hamba yang berpuasa bulan Ramadan, sama Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, fi insatin wa sukutin, dengan penuh perhatian dan secara diam, menahan mulut, puasa dengan penuh perhatian dan menahan mulut, wa zikrillah, dan berpuasa dengan menyebut nama Allah, wa ahalla halalahu, dan dia menghalalkan yang halal-halal akan dia. Apa yang dihalalkan oleh Allah, cuma itu yang dihalalkan. Tidak pernah menghalalkan sesuatu yang diharamkan begitu. Wa harrama haramahu, dan dia mengharamkan yang haram-haram akan dia. Walam yartakib fihi fahishatan, dan tidak pernah dia melakukan padanya, pada puasanya itu, apa yang tidak pernah dia lakukan, fahishatan, perbuatan keji. Nah, kalau begitu cara orang puasa, illan salaha min ramadana yauma yunsalahu, terkecuali dia terkelupas. Maksud daripada terkelupas ini, terlepas. Di bulan Ramadan itu akan dosa-dosanya. Pada hari nanti juga dilepaskan orang itu dari dosa-dosanya. Maksudnya diampun. Ada di sini. Wa qad ghufirat lahu dzunubuhu, sesungguhnya sudah diampuni baginya dosa-dosanya, kulluha, semuanya. Itu maksud daripada insalah, terkelupas, artinya diampuni semua dosa-dosanya. Kulluha katanya.
Qala, apalagi dia peroleh, wa yubna lahu bi kulli tasbihatin wa tahlilatin baitun fil jannati, dan dibangunkan baginya dengan tiap-tiap bacaan satu tasbih. Sekali membaca subhanallah begitu. Wa tahlilatin, dan tiap-tiap bacaan tahlil la ilaha illallah. Apa yang dibangunkan itu? Baitun fil jannah, satu rumah di dalam surga. Terlalu gampang kita diberikan rumah ini, bangunan rumah oleh Allah. Yang penting kita mau beramal dan ikhlas, enggaknya sudah itu. Nah ini rumah itu yang ada di dalam surga itu min zamrada, terbuat dia dari permata zamrud, khadra, permata zamrud yang berwarna hijau. Fi jawfiha yaqutu hamra, ada di tengah-tengahnya itu permata yakut berwarna merah. Ini bukan dibangun dari kitakan kata, bukan dari bata, tetapi jadi bangunannya itu adalah zamrud hijau. Terus di tengah-tengahnya itu ada itu permata yakut yang berwarna merah. Fi jawfitil kal apa? Fi jawfihi ya. Fi jawfitil kal yakut khimatun, di tengah-tengah permata yakut itu ada satu kemah. Kemah itu kemah. Kalau kita kan bikin kemah ketika lindur itu robek, kedua plastik robek. Tetapi ini kemahnya itu dibuat dia min durratin, dari mutiara, mujawwafah, mutiara yang kering. Fiha, ada padanya, pada kemah itu, apa yang ada pada itu kemah? Zaujatun minal huril ain, ada seorang istri. Dari mana itu datangnya istri? Minal huril ain, dari bidadari yang menawan mata, menawan sekip mata yang memandang. Pokoknya paling ingat sudah itu. Qala, terus apa ini? Ikhwani, ini imbauannya. Sekian kurup pandangan mata natin lalu tak peleh jul. Kena wahan tak. Iya. Ini masih pengajian kita membicarakan mengenai masalah puasa bulan Ramadan. Pada pelaksanaan ibadah puasa bulan Ramadan itu ada hukum, ada juga hikmah, ada sejarah maksudnya itu. Saya ulangi ibu-ibu,
puasa ini tono arah terdapat hukum isi berkaitan dengan puasa. Isi kedua tono arah terdapat hikmah mesti si berkaitan dengan puasa. Nah, sebelumnya diri itu perlu tahu arah hukum ini tuh. Apa arah hukum tuh? Lamun terartian jaya kata hukum ini tuh adalah kekang, pledek. Jadi manusia ini tuh diberikan pledek tuh. Jadi pledeknya ini hukum. Kudena ante tetuluan pledek tuh manusia. Ante ndak nasi menyimpang pada merajakan Tuhan, pada merasa jarang telur-teluran pledek ante nasi ini lurus tanah lengkap tanah beri. Karena jarang tu nanti tetuluan pledek tu selaku melanggar baris tu. Mereka ante tetuluan pledek. Seperti sendiri lurus tak kedua negara tu. Lambelah tusuknya. Nah, tenen manusia ini dengan ini lurus, tak akan bisa menempuh ihdinas siratal mustaqim apabila tidak ada pledek akal. Hukum ini tolong duena 5 hukum tolong. Wah, satu maklum ini. Arah hukum wajib, arah hukum sunnah, arah hukum mubah, arah hukum makruh, arah hukum haram. Jadi pledek manusia ini duitnya 5 tu. Lagu duit tu manusia kakaknya pledek itu yang kepetuk. Amal dengan sendiri bedaan pledek ini tununya manusia tu selalu menyimpang dan tahu arah halal dan tahu arah haram. Kali bermakro tu kepedulian alih wajib halal haram dan tahu yang tu dan pedulian yang tendana support dengan ini tu yang bukan pledek leturkan. Nah, jadi arti hukum secara logami. Lamun secara syar'i ya kitabullah, yaitu perintah dan larangan Allah yang dibagi jadi 5 ini tipe nomor itu. Amun perintah ini tono timbul konsekuensi hukum le perintah ini tono teluh hukum si timbul. Pertama hukum wajib, si kedua hukum sunat, si ketelu hukum mubah. Apabila perintah ini turun datang dengan Allah Subhanahu wa taala, datang dengan bisidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensi hukum isi timbul ini turun sekali lagi teluh. Pertama, ada konsekuensinya wajib, ada konsekuensinya itu mubah, ada konsekuensinya itu adalah haram, bukan sunat. Wajib, sunat, mubah, ini namanya perintah. Dan misalnya perintah wajib seperti puasa kan, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa melihat bulan puasa, hendaklah dia memuasakannya. Perintah dengan Allah.
Nah, konsekuensi hukum dengan perintah seperti itu adalah wajib. Wajib berpuasa. Syukur alhamdulillah, lebih dikuatkan kan. Terima dan duit kat lang tu ni pun akan lihat tu. Dengan tu lebih tu hukum dengan dia Allah ni kuatan tu yang kan. Pada mara sembahyang tu ada perintah dengan Allah tu, aqimus salat wa atuz zakat. Begitu dirikan sembahyang, bayarlah zakat. Perintah wajib tu sembahyang nak syukur alhamdulillah pada sembahyang kita. Syukur alhamdulillah cuma pada bulan zakat tu zakat fitrah. Dia boleh zakat mal. Mana-mana zakat fitrah, syukur-syukurlah bau tolong ibu-ibu, bapa-bapa. Ini bulan zakat mal. Bagus tu. Lagu Arab itu maaf ni bukan menggunjing tapi sudah ni kan jadi rahasia umum. Menteri Agama ini tu suruhnya dengan berzakat dan memilih umat Islam dan berzakat. Allahu Akbar. Allah menyuruh kita berzakat. Nabi kita menyuruh kita berzakat. Yesus nak hapus kewajiban zakat. Allahu Akbar. Menteri model apa ke agama dan sekarang menilai dengan bodoh jadi menteri daripada pintar lagi ada agama kan. Selanjutnya, arah konsekuensi hukum isi timbul dengan perintah ini tu sunat. Sunat hukumnya tu. Misalnya merari tu, merari ini dan wajib tu, ibu-ibu, bapak-bapak. Anak-anak yang datang sunat hukum merari karena sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Jadi ente mele merari tu belik mau terpahala lagu ente mele merari ente berdosa dengan aranya sunat tu lagu ente pada masa tu cuma wadirat barang pada merari tu kan. Soalnya tu dalam dia merari ini kan ia paling terdemenang si syaitan tu adalah dengan sindik merari baik nina atau mama. Ia jadi umpan paling empuk oleh iblis itu adalah laki-laki yang belum kahwin, perempuan juga yang belum kahwin. Oleh kerana itu, dia gelisahkan pada merari kata tu. Jemaah laguan perjalanan kuliah kata no. Itu perintah sunat. Arah perintah itu konsekuensi hukum yang timbul adalah mubah. Lele-lele dek tunar mubah kan. Misalkan firman Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan berlebih-lebihan. Mele-mele mangan dek tu, mele-mele buka kenang dek tu. Timak jalan main umpam tu. Misal durian tu, tujuan durian tu memang di kamu, yang kendek tu berdosa dia tinggal ngakannya tu. Kakak tu yang masih tu kendek temu pahala. Kerana perintah makan minum ini hukum dan tu mau. Iaran hukum tunakan kitabullah. Arah masih tunuk kitabullah ini adalah konsekuensinya larangan. Konsekuensi larangan ini ada dua timbul hukum tunuk. Pertama hukum haram. Si kedua hukum makruh. Enggak tertulang narak dalil Al-Quran dan hadis isi ngudu tunu kata-kata larangan, maka timbul hukum tunu arah dua. Pertama hukum haram, isi kedua hukum makruh. Misalnya umpama tu firman Allah, la taqrabuz zina.
Jangan kamu mendekati zina. Haram hukum itu. Walaupun tidak berzina, angka maaf anak-anak ini, goncengan kejebarangan haram hukum itu. Karena Allah berfirman, la taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Merayu di tempat sepi. Haram hukumnya. Kenapa? Karena itu mendekati zina. Allah ngelarang kita kan para sebelum itu. Haramkan syar'an daripada na'udzubillah jatuh pada perbuatan zina. Syar'an mah merari itu. Sambil kuliah soalkan merari bagusan. Merari kesuruh si Allah tuh kan. Fankihu ma ta'balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Begitu. Ya si hukum zina. Begitu juga itu makan bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan atas kamu makan bangkai, makan darah, makan daging babi. Bagus syukur alhamdulillah selapunya itu tidak suka-suka pengakannya tu. Mungkin saya dinaikkan bulan di batu dek nuzul Quran. Makin malak tu di sini tu berkatan di Rasul ini. Kujuang sudah balik dia terus tampakan di melihat itu. Kemudian kerana taharaman isi Allah, taharaman isi Allah tu. Jangan haram. Yang namanya haram itu ma ahallallahu wa rasuluh. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan dihalalkan oleh Rasulnya, itulah namanya halal. Haram sekenuan jua tu yang namanya haram itu ma haramallahu wa rasuluh. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulnya, itulah namanya haram. Dengan haraman itu dalil nahi teparan itu. Nahi itu artinya larangan. Nah, selanjutnya konsekuensi hukum si kedua timbul dengan larangan ini adalah makruh. Makruh hukum itu. Secara makruh ini bagusan dari tegawe daripada tegawe itu. Misalnya maaf menurut kebanyakan ulama itu ngerukuk ini tolong hukum makruh. Dilarang sudah dilarang tasyrabud dukhan tu dilarang turun dari ayat Al-Quran. Hadis ini masih turun dilarang tu. Cuma menurut fatwa sebagian ulama nganggap rukuk ini hukumnya makruh. Jadi timak tengerukuk dia berdosa tu. Dia tengerukuk masih dia jadi masalah. Lagi bagusan dia tengerukuk tu kan. Amun siwah dia silahkan tu berrukuk itu. Dia penting anjuran tu kan. Tu badak hukum sekedar makruh. Pada marah tu ngakan bawang lalu bawang katak tu kan. Am tu siang dia arah efek nangukan. Larang tu Nabi tu ngakan bawang. La takulul basal. Jangan la taqrabu ila masjidih. Jangan kamu dekat ke masjidku apabila iza akaltumul basal, apabila kamu pernah makan bawang. Lagu bawang katak kanenten. Misalkan rusuk pina ibu-ibu tu. Mesti bila rusuk di puasa ibu-ibu. Bukan bawang katak ko dulu tu kan. Makruh hukum tu. Lagu timak keluaran yang baik tu nak kan. Itu dia demen juga dia.
taikan berjemaah masjid di Marusuk tu. InsyaAllah tu duit dengan teman ya tu. Di makroh yaran makroh tu. Selanjutnya tu. Nah, lamun menurut ilmu balaghah tu, perintah ini tu dia cuma menimbulkan konsekuensi hukum tertentu, wajib, sunat, mubah. Tapi arah konsekuensi hukum si timbul dengan perintah ini tu adalah teparanin yaitu untuk pertama tahdid. Tahdid ini artinya untuk kudu ngambulang jalan itu. Perintah lagu tu perintah maknanya itu tahdid untuk ngambang. Kalau misalnya umpama ngambang ini tu kan. Wah, kebengkepen kanak-kanak ini tu mesti pada belajar bahagian berbuka. Bengkel yang umpama tu pada 50,000 ului lalu 50,000 10 dia dikikip lalu 10 10 lah. Bengkel kepeng pada 10,000 tu kencang 5 jadi 50 kan. Terus antinara teduk-teduk tu nembit kepeng buka dan lumeri. Antin berbabak tu inak hukum baik malik kepeng bru al-alu. Bui angwas lapu dan tu belanjaan sama. Baris dedek kumbeli beras pus mongkak malangsung pas bui ambil ya tu. Lalu perintah tu teparani yang tahdid ngambek. Itu ada terdapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dalam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu tidak punya malu, ya sabda Nabi katanya, kalau kamu tidak punya malu, fasna' ma syi'ta. Lakukan apa saja yang kamu inginkan. Bukan diperintah, tapi justru dilarang. Lagu ini teparannya adalah amar tahdid, amar yang dipakai untuk ngambek. Begitu. Ada amar itu lizhar dhu'fi untuk menyatakan kelemahan. Alu timak bagi balada sekedik ibu kan. Mesiang wah lain daripada mondok ibu-ibu ni. Wah dengan di balada lain ibu. Wah menung. Tiba ada teman wah ada ini tu batal juga lepas. Ia tanya arah teparani arah liizhari dhu'fi untuk menyatakan kelemahan. Kesebutan di sebuah hadis tu dengan isi hobi mematung, membuat gambar. Patung misalnya tu jemaah dan kesuruh tu si Allah subhanahu wa ta'ala umpuhiru ma sanata bila antiu pangiruh ni apa setilahnya ini teh. Nah kan tahu ni si Allah tu itu dia tahu tu minat roh maka kesuruh dan ni teparani perintah ini itu adalah liizharul dhu'fi untuk menyatakan kelemahan, memberitahukan kelemahan kita tebadak dan minat patung dan pinak itu yaitu minatnya itu roh minatnya dia tahu setul. Jadi perintah macam itu baru dia perintah untuk sunat, dia perintah untuk mubah, tapi itu perintah namanya liizharul dhu'fi. Begitu. Ya kita tinggalkan lagi itu. Tentang mereka baris tersambung di pak hukum. Mereka kita menjadi di pak hikmah. Isi arah hikmah ini tu. Ini sekarang minta arah hikmah tu pada sebutnya betul hikmah tu.
apa nih cerita sekali anak-anak kena sejari anak kena MC hikmah nuzul Quran secara singkat disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Muhammad Rashidi. Waktunya dipersilakan. Lalu tentang hikmah tu. Nah karena itu perlu tahu arah hikmah dulu teh. Menurut ulama tafsir, ulama hadis, isi arah hikmah ini tuh orang yang diberikan ilmu pengetahuan untuk memahami Al-Quran dan memahami hadis, yaitu teparani arah hikmah. Orang yang diberikan ilmu pengetahuan untuk memahami Al-Quran, memahami hadis, itulah dinamakan dengan nama hikmah. Pemain yu'tal hikmata apa nih? Gimana? Faqad utiya khairan katsira. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hikmah tu. Maaf sepatutnya ranuna hikmah tu begitu kedua part hikmah. Tu tak ketuan ada jira sini begitu kan suruh bersuara tu. Ya padahal ngaranna nak itu. Nah, tetapi sebagian ulama tasawuf mengatakan siaran hikmah itu ilmu yang tidak ada punya tulisan, tidak punya bacaan, yang ada ilmu hikmah tidak tertulis, tidak terbaca, tetapi memang nyata manfaatnya itu. Itulah dinamakan dia dengan nama hikmah. Dan kecontohan umpama siaran hikmah ini kan mungkin sering tersampaikan lagi cerita terpinak-pinak. Ada yang terjadi lekatkan. Arah lain turun kanak bajang cerita. Ingatan ibu-ibu cerita terpinak-pinak dan tentu terjadi itu. Arah cerita kanak bajang itu terbilin meraih si beraya. Susah nama apa di anak itu. Murah yang dengan gila tu. Artinya terbadak si dan itu sabar anakku. Pasti ada hikmahnya dengan pasti ada hikmahnya yang tidak terbilin marah. Oh di kamu hikmah pokok yang mana si kamu beraya aku itu. Ada tahu hikmah tu. Antil tendanya nuat berlebihan tu yang tenang tu. Antil disuruh meraih kerja pisah. Antil meraih terus. Ngonek-ngonek meraih tu no antil terjadi keributan. Bahwa orang seberaya ini tu kenyangkan semama melawan tu dan bergabian. Yang temang dengan membeli ngojek anak balik ribut tu. Terus apa ni tu kanak ini syukur alhamdulillah. Untung dia meraih kerja itu. Yang dia kancang kumrah be dibilang. Nuaran hikmah no. Arah hikmahnya dia tujuan. Ini tujuan kan bikin hilang tu. Dengar tertulis hikmah ini tu. Atau contoh dekat ini. Almarhum lain Katuan Hafizin, Katuan Sultan Guru Suhaili. Lalu anak Mekah. Terus wah kami genetaikan lainnya tunu li anjak pesawat ini antin stop ya kepenuhan baris pesawat budi. Antin tulah terus si hilang itu bentuk kopernya tulah tu. Berkeluh almarhum ini tu kerja pedun tertenambah ini tu selalu lengkap makan lebih ketarik itu.
Nekebruk tonu kapal pesawat ini turun beberapa menit di udara. Nanti terjadi meledak. Hancur pesawat ini, pesawat DC-8 di Karalungu naikkan. Hancur pesawat ini tuh. Nanti tahu si almarhum katuanya habis itu. Alhamdulillah wa syukur. Untung dibentai gitu. Ya ada hikmah tuh. Yang dibentai ini jasan arangkor gitu. Jadi almarhum. Itulah namanya hikmah. Nah, selanjutnya sekarang ini kita bicarakan hikmah puasa. Apa hikmahnya anti tetua diri puasa itu? Ngene bapak-bapak, ibu-ibu, kita sebenarnya kita training, kita latihan untuk membiasakan diri dengan lapar. Membiasakan diri untuk menjadi orang lapar. Kenapa wajib kita lapar? Karena di sebuah waktu jemaat temele atau mele wajib tentang tertulis di tahu mangan. Lalu kelapar lalu mesti tahu mangan. Di sebuah waktu jemaat ibu-ibu, bapak-bapak, dia dengan tahu mangan. Jangankan mangan. Jemaah arak sepotong siduk dan berutama tanya bacot. Nasi arak sebewek turun dan berutama masih bacot betul. Nah, yang terkemulah ingat ketika yang pelungguh ini kita semua ini dalam keadaan haus, lapar dan dahaga, tapi masih tetap hidup segar bugar, semangat. Lalu sebuah waktu jemaat ibu-ibu, dek tahu makan, dek tahu minum, timak gitu tu ang tunu alat sesiduk, tak akan bisa masuk tu. Nah, oleh karena itu ingat, ketika tiang pelungguh dalam keadaan lapar, katakan pada diri kita, kami sekarang wahai diriku, kamu cuma sekedar lapar. Kalau sekarang wahai diriku, kamu cuma sekedar haus dan dahaga. Tetapi satu ketika nanti, bukan hanya haus, bukan hanya dahaga, sekarang haus dahaga lapar bisa masuk makanan. Tapi satu ketika nanti, dalam keadaan haus, lapar, dahaga yang tidak ada tanding, tidak ada sanding, tanpa ada taranya. Walaupun demikian, tidak bisa masuk sebutir nasi pun ke dalam kerongkongan. Tak akan bisa masuk seintik air pun ke dalam kerongkongan. Di samping itu kita akan merasakan yang namanya sakitnya sakaratul maut. Begitu. Atau mulai ingat di patung. Itu mulai ingat satu ketika menjadi sakaratul maut. Siapa kamu kan dengan beri sakaratul maut ini? Anak berapa saya ikutkan malaikat maut tuh. Malaikat maut itu siapapun itu, apalagi modern itu tertemukan. Nah, diharapkan mudah-mudahan dengan sebab terpuasa ini kita tidak akan dijadikan menjadi hamba Allah yang haus dahaga, lapar ketika sakaratul maut. Mudah-mudahan kita saling sakaratul maut dengan sebab barakah puasa ini. Kita dijadikan menjadi hamba Allah yang dihitab dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang,
mempunyai jiwa yang tenang. Ingatan lawan kebaik hikmat kuasa ini sambil berdoa supaya diringankan sakaratul maut. Hawwin alaina fi sakaratul maut. Kan begitu, insya Allah akan diberikan ketenangan, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, tidak ada rasa sakit, tidak merasakan yang namanya mabuk sakaratul maut, malah yang ada nyaman, aman, damai, tentram. Kenapa bisa begitu? Karena dengan beriman. Menurut riwayat lamun dengan beriman ini para mati ini fa idza balagatil hulqum fa hina idzin tanzurun. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, di sana kamu dapat melihat. Isi terpendidikan tiba itu syukur alhamdulillah, mudah-mudahan mesti pertahanan iman betul. Apa yang diperlihatkan? Yang diperlihatkan adalah indah, kemilau, menarik, menawannya itu surga, bangunan-bangunan surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh pandangan mata, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah terlintas di dalam relung batin. Basia digita tungkan dilarak sedang tun sakaratul maut, malah akan senyum. Makanya kan mendengar taziah sering tiang sampaikan dua bait syair, waladat ka ummuka bakian mustasrihan wan nasu haulaka yadhakuna surah fahrus linafsika antakuna ijabaku dahikan surah. Ibumu melahirkan kamu dalam keadaan menangis ditertawakan orang. Sekarang usahakanlah supaya agar ketika orang-orang di sekelilingmu pada menangis, tapi kamu dalam keadaan tersenyum ditangisi orang. Nuntan berusaha mudah-mudahan berkat kuasa ini karena itu hikmahnya. Lapar ini tenendeknya cuma lapar ketika sakaratul maut, tetapi lebih-lebih nanti ketika itu di alam barzakh, bukan alam barzakh, alam mahsyar. Alam barzakh ini tenend dalam kubur, alam barzakh. Arti barzakh ini tuh adalah terdinding, dek bau tulang tipak dunia, dek bau langsung tipak akhirat. Itu namanya alam barzakh. Ketika alam barzakh ini tuh manusia seorang diri, persis seketika temesi tenel dalam perut inang. Ketika kita ada dalam perut inang, tentu kita seorang diri masuk ke dalam perut bumi alam barzakh. Di sana juga kita hidup seorang diri, tanpa teman, tanpa kerabat, tanpa ibu, tanpa bapak, bahkan tanpa pacar. Seorang diri kita hidup. Dia tahu. Makanya itu Sayyidina Utsman nangis kan cerita itu. Lama ingat alam barzakh, Sayyidina Utsman itu nangis sampai membasahi jangkutnya. Ketika dia hidup ingat alam akhirat, dia nangis tuh. Kumbe saya nggak ngerti alam barzakh ini seorang diri kita hidup. Ya Allah, ya Rabbi Karim, laikanlah kekelinduran lain itu. Itu terlibat itu tidur. Lagi beberapa hari mau mengungsi, lagi tiang gendek tuh, masak mengungsi lo itu ada tulis lah sampai saat itu. Sini lalu sepi, padahal tuh bali ini galau tuh bisa beri. Lalu menara dengan dia angkat berbiak nangis gelisah gundah lara tak menentu perasaan itu.
apalagi di alam kubur. Dan mesti di alam dunia atau Allah Akbar kan. Nah, ante ndak tertunukan mesti tergelisah di alam kubur. Yang menemani kita itu di neraka itu amal. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau baik amal kamu akan ditemani dengan yang baik-baik. Tetapi kalau jelek amal kamu, jadi temanmu di alam barzakh nanti yang jelek-jelek itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini di alam akhirat di mandekna alamun di alam dunia tenekan mesti luwe tenei tenginem mesti arah terpunyai beras tenelan di teman mau bongkar tu dengan jalan di rumah pada sang ule kepada baris tu tak penting insyaallah dengan keluarga tetangga lalu tu nuju makan. Menurut sabda Rasulullah SAW, jemaah dengan turut terbangkitan umat manusia dengan zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir pada urus bangkit tanpa sehelai benang yang melekat di tubuh. Jangankan kerek, selaku terberi sekaru itu. Besekal berkelompok maratan guru kesitanakan maratan guru kesitanakan subul dengan alam akhir tidak. Ante Siti Aisyah berketua itu ya Rasulullah dek kena jemaat pada saling kita kejelengan mau dengan mina dilarang gerumu sekeni jemaat isi Arab cuma turun rasa takut, rasa khawatir, rasa kecil, rasa kaget. Sekecil pun dia nak ada muslim. Malah kembali tiba ini tiba di dunia itu. Tutu dia nak dengan rumah anak pun dia rumah tu. Mana? Ada mungkin waktu cerita anak itu. Lebih sangat berlebihan cerita itu kan, yang penting terjadi itu kan. Arab sebukan anda mandi itu jadi mana? Mereka baru masang cawat nar itu. Antin datang di dunia itu, ina sambil berdiri itu naik sekali. Dia lalu diri nanti. Nen masih lindur tene, apalagi dahsyatnya jeluk kiamat, dia dan urus mau buat batu. Nah, lalu dengan tenang hati tenang waktu kita raih dengan melalui puasa. Letolong dengan makanan dengan minuman, setetes air tidak ada, sebutir makanan pun tidak ada. Sehelai daun tidak tumbuh, yang ada cuma panas, gersang, nyakit tulen. Menurut riwayat tukan, tetegerah turut menuju maksa. Perjalanan menanjak doang terus satak tahun teleka bapak-bapak ibu-ibu. Tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa sehelai benang. Satak tahun teleka itu. Tukang ojek dan ojek itu. Pokoknya leka itu. Dan mentelah itu. Teman telah menurut riwayat itu pecut net semalaikat ini sepecutan itu. Pecut lengan DFP neraka. Dan mereka tersetok banget awak betul meleleh yang marah didin situ sebut si Epi menentang. Nah terus nurun Malik terus satak tahu Malik mendatar terus satak tahu warna 100 tahun terus endot lima sar Malik satak tahu belu ratus tahun terus dalam keadaan samsara top terus Allahu Akbar nurun dahsyatnya jeluk kiamat. Lamun dek penjara dunia teneti man dahsyat penjara dunia lagi tebeng mangan.
Kebeng nginem. Tun saya ngebeng temangan, saya ngebeng nginem tun. Dan yang menurut riwayat tun sahabat-sahabat dinara pada mudi, dinara ngeraos. Si dia segera wajah angkung abang beten abang hidungnya nangis luntur. Dengar tun peristiwa maksar dengan Nabi itu. Di sebuah waktu kena Rasulullah Semarang serius tun sahabat itu abang hidungnya. Abang penenteng itu santai gue dan sini usik penenteng itu. Yang tim berketuan tun Nabi itu. Kumbek mendiku sahabat-sahabat pun. Itu nara membaga tuan kerana pelungguh dan Rasulullah nyeritaan peristiwa mahsyar yang begitu dahsyat itu. Oh iya nanti kemas Nabi itu bersumpah demi zat Allah yang di tangannya lah jiwaku terpegang, yang dirasakan beratus-ratus tahun oleh orang kafir itu akan dirasakan oleh umatku persis ibaratnya sembahyang 4 rakaat. Ente sembahyang tu 4 rakaat ini umpama 5 menit tu. Meredap 5 menit tu selesai urusan itu. Wali surga tahu itu. Ni lamun dengan beriman, lamun dengan beribadah, dengan beriman yang merasakan merasa ini tu nauzubillah min dzalik. Dengan musyrik, dengan kafir, dengan lain, dengan munafik, itulah yang merasakan seperti itu. Yang terjerat bernangis sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka untuk memperoleh tulukan hisaban yasirah, hisab yang secara gampang itu adalah dengan cara kita berpuasa. Cara kita puasa ini telah apa di malam dengan puasa itu. Dia dengan lapar pasar 4 menit tu kan segan lapaan dengan kafir dia puasa tu dengan munafik sendiri puasa tu dengan beriman lagi memilih puasa lelah tambah tinggi jemaah kena. Itu syukur alhamdulillah yang ada hikmah tu sebagian daripada hikmahnya. Nah selanjutnya kita kembali di Pak Hukum. Lamun Imam Auza'i tene simbakalan puasa ini dari cuma puasa doang batal isinya. Puasa lantok pahala tunu batal isinya. Apa 5 perkara ini yang membatalkan itu? Si pertama tunu lelekat. Isi arah lelekat ini itu adalah kalamun yang kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya bohong. Kata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah namanya bohong. Misalnya umpama kita bercerita kata optimal pengajaran mobil kalau di Jumat Siliwati lakukan kedua itu tahu apa yang Mekah ni terturun. Padahal kenyataannya di darah lamun temu lelana yang muka kedua jamaah pun perdatang assalamualaikum doa kerana tuan diri Ka'bah sampai awam salam betul kepada saudara Rasulullah SAW. Tapi lara perdatang ni arah kata-kata bohong. Ya tunu isi batangan puasa wajib mengkadak puasa ni Imam Auza'i itu terus hendak batal hendak pahala hendak arah. Hati-hati berbohong. Lagu tu bagi pirankan lekat ini bagi diri tertutup. Arah tahu terwajibin lekat. Arah tahu mubah hukumnya terlekat. Arah tahu haram. Dalam kasih keharaman ini jadinya sembatalan pahala puasa menurut kebanyakan ulama, batalan puasa dan pahalanya menurut Imam Auza'i. Nah, lagu arah tunu kata-kata yang tidak terhitung bohong. Dia terhitung bohong. Kanggo tu di dalam ilmu balaghah, ilmu badi tu. Ini kata Muhammad
iman sampai balik pengajian potong lah kalau sampai balik tu. Karena ini sampai balik pengajian karena ini. Dan belajar balapan tu. Dan belajar Ustaz Maulana karena ini. Oh iya. Ustaz tu. Lalu si bawa pengajian. Di dalam ilmu balaghah tu ada terparani akan kata tauriyah. Tauriyah ini tu satu kata mempunyai dua makna. Berbeda dengan majas, berbeda dengan kinayah. Satu kata yang mempunyai dua makna. Ada maknanya yang jauh, ada maknanya yang dekat. Makna dekat itu dipahami oleh kebanyakan orang, tapi yang dituju oleh si pembicara maknanya yang jauh, ia dipahami tauriyah. Nah, misalnya umpama dengan diri tuan guru itu, Assalamualaikum, dengan kata Waalaikumsalam. Yang menjemput tuan guru, pada salam tahu itu tidak kontak, tidak kontak. Padahal satu totak ini kita tidak kontak ketemu salam kenal. Oh gitu guru. Dek lekat tuan guru ini tu padahal sehat. Dan ketika antu jemputin pak itu tidak kontak. Kan yang tidak kontak kerana tidak dengan kontak. Dek lekat tu ia parani aran tauriyah. Dia berdosa, lalu pemahaman dengan tu tidak kontak ini yang sakit otak tu. Pas datang dan tu lebubuk dia mau terlalu sapuan ini dah kontak ini selalu dengan percaya isi itu. Nah ia terparani karena tu ia terparani karena tauriyah. Arah malik kanak bajang tu, ni tekun dia pantu minat. Beralih lain terdiri dengan tengah tu. Nyerah tu waktu beliau sepi terkecokan bawah pesantren bercerita di batu itu maka aku susah ni aku susah dulu di ketebeng merahai ada dua bubuk tu si keluarga ini ada sampai ceritanya di pak keluarga sini ini terkelek tu kamu sombong kamu kurang ajar yang nabi salah tiap dulu makanannya mungkin para diri ini ditebeng merahai tuan bubuk itu. Enggak tertuang dari yang tebeng merahai tuan bubuk. Benar merahai itu. Ya karena dalam bubuk tahu lah. Sampai jadi selindak kena dari luar bubuk tak kembali. Secara luar bubuk nul atas gunung tak kembali. Mesa-mesanya ada luar bubuk itu akan masih dalam bubuk kan. Nah ini kepadanya ada tauriyah. Dia terhitung jadi dengan berbohong. Pada masa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika ditangkap itu Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar bukan Siti Maisarah kan Raja Zalim ini turun lamun badaan turun selinah dan turun sesuku-suku dengan baiknya selinah dengan turun anten pinak jadi selinah budi keluar turun Siti Sarah ingesnya dalam kecil pelingisnya tu paling inges dengan ini tu menurut riwayat adalah Siti Sarah juga tengah akhirat cuma inges tu yang terketuan Nabi Anton terketuan Nabi Ibrahim manhaji sayyid jawab si Nabi Ibrahim hazihi ukhti ini adalah saudariku padahal semilah lagu badan itu si Nabi Ibrahim ini adalah semata itu tujuannya antik dan si genta rampas semilah lalu kerana itu Siti Sarah ini padahal menurut peraturan lamun semata dari kamu itu candak tu dan kalau baiknya itu Raja Zalim ini tu nah kembali kita tahu dia apakah Nabi Ibrahim tidak berbohong tidak berbohong tu kemudian
Karena tene saudara itu ada saudara seagama, saudara seiman, ada saudara seketurunan, ada saudara turun seibu sebapak, kan saudara. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim itu bukan saudara kantung, tetapi saudara seiman, saudara seagama. Jadi dia berbohong, dan kamu dengan diri Nabi Rasul ini berbohongkan. Dan itu dinamakan dia dengan tauriah. Kamu itu dia berdosa. Angka separuh itu orang boleh memotor dengan dari gunung itu, dengan khawatir kita itu tunggu dulu dari dulu. Dan anak teman-teman jadi dengan ustaz. Buat dengan tambah padahal dengan itu benteng memotor. Umbeng, kena lengan tertempuh benteng ini kan tak baju. Tidak salah saya mengatakan wah lengan dan baju itu namanya tauriah menurut ilmu balaghah. Jadi terima kuasa teknik kamu dengar secara tauriah dia batal pahala puasa. Selanjutnya teknik dengan separuh terluka giran ngabung itu guru biasa tuh murid-murid ngabung ini guru pada guru ini bodoh tuh nanti badai nanti tahu guru ini pengilman gitu si target para guru pengilman dan dengan tauriah ini terpenuh tuh. Karena pemahaman dengan kebanyakan orang pengilman ini jangan mabuk. Tapi yang dituju oleh saya itu bukan mabuk. Dan arah sedangkan Tuhan Guru dari pengilman coba. Nyilam beli, setelah kamu nyilam kopi, nyilam teh, nyilam susu, masih pengilman orang itu kan. Nah itulah dinamakan dengan tauriah. Nah selanjutnya si kedua adalah ghibah. Ghibah ini tunukan penyertaan kelenian batu itu yang ghibah. Leite sebenarnya tenek denara suku dengan punto silin beriang salah dan beriang kelenian. Selaku tentu arah doang kelemian. Angka boleh jadi tendensi orang kelemian dengan ini lebih banyak kelemian daripada dengan isi kelemian tentu. Karena lebih cuma tertutup dalam memang separuh arah dengan terus panjang dengan para anak bulu biweh wilayah terus dengan lain. Biweh wilayah ini terus pada maaf tu. Giran penyuran kelemian dengan timajan tentu dengan ini gawe kelemian tono tetap hukumna haram tono ceritaan kelemian kumbene karena tene pertama kita menjatuhkan wibawa suku dengan walaupun tentu gawe kelemian. Misalnya umpama seputar guru tu, peristiwa masa lalu penyataan bajar kacang tu, terus ada dengan waktu nanti ceritaan kelemian. Kenapa jadi jalan ini, si kena ini, lagi pula ya. Nah, wibawa orang, reputasi orang itu kita jatuhkan, kita hapus. Maka dengan isi dengar ini turun akan serta merta mempunyai perasaan negatif. Jirang mengenai assalamualaikum tipa itu malah gelengeng ostu. Ada yang bercerita malah tipa itu masih gubuk tu. Segubuk tu baris tu ngosin kita ngumbe idak tu. Jangankan kita emosi terus segubuk masyarakat. Ada dua darah terlutul kau
tidak betul nebas gubok turunkan. Nah, sementara pada al itetene sinyur kelengian dengan ini ilmu an beli an kelengian ita turunkan. Yang tetene ya anten tepi nak jadi ukuran berpahala puasa seseorang itu atau tidak tergantung dari mulutnya. Girang gibah, girang lalakat apa itu. Oleh karena itu dipuasakan mulut. Gimana caranya diam? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah, hendaklah berkata dengan kata-kata baik, atau falyasmut, hendaklah dia diam. Ambil busu gulung terbang, ambil saraan terbang, selamat kita nak. Nah, apalagi malik tono dendek luang gawe kelengian ini tono antek terceritaan dengan gawe kelengian Allah Akbar. Nanti ente ceritaan kelengian dengan ini dek ini cuma dengan ceritaan te ini doang dan ilah. Baris semeton gena milu ilah, edina gena milu ilah, selinah gena milu ilah, anak jari gena milu ilah, pisak sempurna gena milu ilah. Berarti dia ni cuma sikit dengan pelilah betul. Sekeluarga sila bersila. Ini umpama semeton tertentu kepala milu itu katanya merasa dihinakan kamu. Nah, oleh karena itu hindarkan diri daripada ghibah, menceritakan kejelekan orang walaupun tentu. Lagu lamun ini tentu tonokan ante ceritaaannya itu berubah ada tonar fitnah ada al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih bahaya daripada orang kafir. Yang dimaksud dengan katal di sini adalah kafir. Bahaya yang ghibah daripada dengan kafir itu. Selanjutnya, karena seperti itu. Kita terusannya kaki kita kata itu bentang ni. Wah, kurang walas banyak jangan kan baris sementara kita anu baris para diskusi segitu lebih jangan kecukupan sampai berarti atas perhatian yang ucapkan banyak terima kasih. Segala hal dalam kekurangan jangan maaf. Sebelum kita akhirin sana arah masalah untuk sambil ngelingkungan jenuh dipersilakan. Arah ibu kedua ni santriwati jenara masih. Oh iya. Nek dah berhubung yang arah undang ditemu jadi luar tenan dibuka baris tunggu undang kita dibuka. Sekali lagi kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji'ul ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.